sahabat Fresh Juice, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Daily Fresh Juice spesial OMK. Salam kenal, saya Riksi Immanuel Clarencius Kora dari Paroki Santa Cecilia Pontianak, Kalimantan Barat, sekaligus member grup OMK DFJ Fellowship 12. Hari ini, Selasa 22 September 2020, renungan akan dibawakan oleh Primona Valentina Tarihoran dari Jakarta, sekaligus admin DFJ Fellowship 12. Selamat mendengarkan! Selamat pagi sahabat Fresh Juice, Om dan Tante, serta teman-teman OMK dimanapun berada. Apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat dan bersuka cita ya. Kembali lagi bersama saya Mona di Daily Fresh Juice edisi OMK. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkannya. Ibu dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan Dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau." Tetapi Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, dalam keseharian saya sebagai salah satu admin di grup WhatsApp Daily Fresh Juice Fellowship OMK, para member biasanya memanggil saya dengan sebutan Mak Mona. Padahal dalam kehidupan nyata, tentu saja saya belum mama, dan usia saya pun masih seumuran dengan member lainnya. Karena mereka menyebut saya mama, maka saya pun memanggil mereka anak-anak. Walau di antara kami tidak ada ikatan darah sama sekali. Halo anak-anak kesayangannya Mak Mon. Sebutan seperti ini semakin melengkapi rasa kekeluargaan di antara kami. Member grup biasanya akan berfellowship dengan cara ngobrol, mendengarkan renungan harian, sharing iman, dan melakukan berbagai challenge yang disiapkan oleh tim admin yang bertujuan untuk memperkuat iman. Tentu saja kami tim admin mengkehendaki agar semua member mau berperan aktif melakukan semua kegiatan tersebut. Namun pada kenyataannya, tidak semua member mau merespon dinamika yang terjadi di grup. Pasti ada aja yang diam-diam baik dan hanya menjadi pembaca chat saja di grup, alias silent reader. Seiring berjalannya waktu, saya merasa ada kedekatan yang lebih akrab antara saya dengan member yang turut aktif di dalam grup dibandingkan dengan member yang hanya diam-diam saja menjadi sider. Saya bisa memiliki relasi yang lebih erat dengan member yang sering mengerjakan suatu karya di DFJ.
Om dan Tante serta teman-teman OMK yang terkasih, dalam Injil yang sangat singkat hari ini, Yesus pun seperti membawa sebuah paradigma baru dalam suatu relasi. Bahwa yang menjadi keluarga kita itu tidak hanya ditentukan oleh hubungan darah, tetapi dalam artian yang lebih luas, yaitu siapa saja yang melakukan kehendak Allah akan menjadi ibu dan saudara Yesus. Ini merupakan sebuah privilege yang luar biasa bagi kita manusia. Yesus menawarkan sebuah kesempatan emas bagi kita untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Yesus sangat mencintai kita dan ingin kita menjadi anggota keluarganya. Yesus hanya memberi syarat. Jika kita ingin menjadi satu keluarga dengannya, maka kita harus mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Tidak cukup jadi pendengar saja, tetapi kita juga harus jadi pelaku firman itu sendiri. Kita dapat membalas cinta Yesus dengan aktif menjadi pelaku firman Allah. Harus ada action agar relasi kita dengannya semakin erat. Kekeluargaan yang lebih akrab bersama Yesus adalah kekeluargaan yang dibangun dengan melakukan kehendak Allah. Mungkin mirip dengan pengalaman saya yang merasa lebih dekat dengan member yang mau melakukan kegiatan fellowship tadi. Yesus pun sepertinya ingin kita akrab dengannya dengan cara turut aktif mendengar dan melakukan kehendak Allah dalam segala karya hidup kita. Sama seperti ibu dan saudara-saudara Yesus yang datang kepadanya, kita pun hendaknya mau datang kepada Yesus. Walau kadangkala kita pun tidak bisa langsung menemuinya karena banyaknya godaan dan kesulitan. Ibu dan saudara Yesus pun mengalaminya. Mereka terhalang oleh kerumunan orang banyak. Menjadi anggota keluarga Allah tidak serta-merta menjauhkan kita dari banyaknya cobaan dan kesulitan hidup. Kadangkala dalam proses mendengar dan melaksanakan firman itu, kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Tetapi mari kita belajar untuk tetap setia berusaha mendekatinya, serta mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Firman Allah itu sendirilah yang kelak akan menuntun kita kepadanya. Ketegasan Yesus dalam ungkapan ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya, sungguh mengajarkan bahwa persaudaraan menurut kerajaan surga berbeda dengan dunia. Persaudaraan dalam Kristus bukan kodrati, lahiriah, atau semata-mata berdasarkan garis keturunan. Siapa saja yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya adalah saudara seiman dalam Kristus. Lalu, bagaimana dengan kita? Maukah kita menjadi bagian dari keluarga Yesus? Sudahkah kita rutin membaca firman Allah di bulan Kitab Suci Nasional ini? Apakah kita sungguh mau mempererat relasi dengan Yesus dengan mendengarkan dan melakukan kehendak Allah? Kalau masih bingung ngejawabnya, saya tambahin satu pertanyaan lagi deh buat teman-teman OMK. Udah ada yang ngajak hidup berkeluarga belum? Kalau belum ada, yuk kita sama-sama berbenah diri dulu untuk jadi keluarga Yesus. Tuhan memberkati. Salam Fresh Juice. Terima kasih Mak Mona untuk renungannya hari ini. Semoga kita dapat menjalin relasi yang ditawarkan Yesus dengan menjadi pendengar, pembaca, pewarta, dan pelaku sabda Allah, sehingga kita layak disebut saudara Yesus. Buat sahabat Fresh Juice yang ingin bergabung di grup WhatsApp DFJ, kirimkan pesanmu via Instagram @salamfreshjuice.
Saatnya Riksi dan Mona undur diri. Sampai jumpa di Daily Fresh Juice spesial OMK berikutnya ya. Dah, salam Fresh Juice.